Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup SMP Muhammadiyah 6 Kota Bandung untuk kelas 8 semester genap. Baik, kita akan lanjutkan kembali materi pembahasan Pendidikan Lingkungan Hidup hari ini. Ya, kita masih dalam pembahasan tetap pengembangan teknologi ramah lingkungan. Nah, Bapak mengingatkan kembali tentang peta konsepnya. Di sini kita akan coba memahami tentang pengertian teknologi ramah lingkungan, sumber energi alternatif ramah lingkungan, teknologi ramah lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berwawasan lingkungan. Ya, baik. Kita akan masuk ke materi tentang pengertian teknologi ramah lingkungan. Ya, masih bab 1, pengembangan teknologi ramah lingkungan. Persepsinya perihalnya dalam LKS kalian. Jadi persepsi prolog, pengelolaan lingkungan merupakan penerapan teknologi karena dalam penerapan teknologi lingkungan akan berubah menjadi sumber daya yang dapat memberikan keuntungan sosial, ekonomi, dan budaya. Baik, kata kuncinya masih tetap teknologi ramah lingkungan, energi alternatif, dan pembangunan berwawasan lingkungan. Baik, pengertian teknologi ramah lingkungan. Ya, jadi teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu tekne yang berarti keterampilan atau seni. Ya, jadi teknologi itu sebuah skill, sebuah keahlian. Jadi kalian kalau membuat sesuatu itu sebuah teknologi. Ya, walaupun sederhana, itu disebut teknologi dari hasil harsa cipta karya kita sendiri. Nah, ada beberapa pengertian teknologi sebagai berikut. Yang pertama, teknologi merupakan penerapan ilmu pengetahuan untuk tujuan praktis. Jadi, contohnya dalam kehidupan kita punya sepeda, kita ada motor. Itu salah satu bentuk tujuan praktis yang dulu menempuh jarak yang jauh itu butuh waktu hari. Sekarang dengan hitungan jam sudah bisa menempuh jarak yang jauh. Contohnya pesawat terbang. Dulu kalau orang mau ke haji itu harus memakai armada laut. Itu perlu berbulan-bulan. Tetapi sekarang kalau menuju ke tanah Saudi Arabia cukup dengan 6 jam. Itu salah satu tujuan dari penerapan ilmu pengetahuan dalam bentuk teknologi. Yang kedua, teknologi merupakan cabang ilmu pengetahuan mengenai penerapan sesuatu. Ya, artinya teknologi ini merupakan cabang ilmu yang dimana kenapa cabang ilmu? Karena sangat banyak sekali teknologi pengetahuan ini yang harus kita pelajari supaya kita memahami tentang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita jangan malas, jangan mau dibodohi. Walaupun kita membeli sesuatu sifatnya adalah teknologi, kita harus tahu bagaimana prosesnya, bagaimana pembuatannya, bagaimana fungsinya, dan bagaimana pengaplikasiannya. Berikutnya, teknologi merupakan kumpulan semua cara dari sesuatu kelompok sosial dalam memenuhi objek-objek material dan kebudayaan. Jadi, teknologi juga akan mempengaruhi sebuah budaya. Jadi, di sini contohnya kita mengenal ada budaya milenial kayak kalian sebagai pelajar sekarang ini kategori budaya milenial karena sesuatunya sudah dengan pinjer, dengan jari, dengan teknik digital. Segala sesuatunya bisa dengan handphone. Ini adalah penerapan sebuah teknologi akhirnya merubah sebuah budaya pribadi. Baik, Bapak akan perlihatkan sebuah contoh teknologi di bidang di pertanian. Di sini ada wartawan dari POA dari Amerika akan menerangkan situasi seorang pedagang yang ada di Amerika. Selamat menyaksikan videonya. Lebih panjang atau lebih pendek? Tapi saya ini katanya suwi yo. Suwi, lumayan suwi ini. Dan di belakang kita ini pancuran. Nah, Ini termasuk makanya juga tuh yang membuat itu inovasi juga nih ya. inovasi. Namanya inovasi ini kalau bisa sekarang itu
karena emang ya itulah kalau teknologi tidak ramah lingkungan itu malah merusak lingkungan nih. Jadi sekarang diusahakan ke situ ya. Meskipun emang kadang-kadang kayak tadi misalkan pesawat itu kayaknya nggak praktis kan nih. Pesawat helikopter gaya dipancal harus sikil itu nggak mungkin. Ya saiki ora praktis. Suatu saat mungkin ya. Suatu saat delok kan komputer. Komputer Betul. wingi, gedenya sak ngono, gak iso Sak digawa-gawa gajah. sak gajah. Saiki print ya ono. Itu ono tuh yang Sudah mulai namanya kacamata Google itu kan ono, Cak. sudah dimulai ya. Iya. Meskipun emang teknologi di bidang lingkungan itu memang relatif tertinggal nih dibanding misalkan teknologi di bidang yang lain karena emang ini kan sulit dibisniskan nih. Sulit Sulit. dibisnikan. Tapi Jadi kan- ada seorang pengusaha Maryland, Cak, yang punya teknologi unik untuk menanam buah selada, apa selada itu Daun loh, Cak? selada. Daun Sayur selada, selada. sayurnya. Romaine. Mary Ellen berdagang sayuran segar pada pasar kaget mingguan di dekat Washington ini. Selada yang masih berakar ini salah satu sayuran yang paling dicari pelanggan, seperti Betsy. The lettuce just tastes fabulous. That we can come year round, even in January, February, and March. Our lettuce is very green and tastes just as good then as it does in the summer. Rahasia kesegaran sayur Mary terletak pada perkebunan keluarganya di Loudoun County, Virginia, sekitar 80 km dari ibu kota. Isn't this beautiful? I mean, it is so clean, no sand or soil or pests down in there. It is just like a perfectly formed green rose that's edible. Dari 2 rumah hijau hidroponiknya, Mary Ellen mampu memanen sekitar 4.000 sayuran ini per minggu sepanjang tahun. Karenanya, perkebunan ini dinamakan Endless Summer, musim panas abadi. Sekitar selusin pekerja paruh waktu bekerja di kebun yang sering menarik pengunjung mancanegara ini. Dengan suhu dan tingkat kelembaban yang diatur, sayuran di sini terlindungi dari berbagai elemen yang merusak. What she is doing here is she is loaded this cedar with watercress seeds, and she is planting them in the rock wool. Setelah pembibitan sukses, mereka dirawat dalam ruangan khusus selama 2 minggu, lalu dipindahkan ke rumah hijau, ditanam ke petak-petak khusus yang siap diangkut jika panen tiba. Mereka mendapat nutrisi lewat air daur ulang. Walaupun luas kedua rumah hijau ini hanya 1.000 meter persegi, panen yang dihasilkan setara dengan lahan 5 hektar. We've established that it's so productive on small pieces of land, so they can be closer to major metropolitan areas. Sehingga Endless Summer tak hanya memasok pasar kaget, tapi juga supermarket eksklusif. It's incredibly popular. We have a great following. Dan berbagai restoran kenamaan, Chef Anthony selalu menggunakan selada hidroponik untuk hidangan khasnya. They really like the salad a lot. We've had a lot of positive feedback about the salad. People are so into buying local food. 90% of Americans eat lettuce every day. And our business, while other businesses are tanking, is just exploding. We are a retail farm phenomena here in America. Tak heran Mary Ellen mendapat julukan The Latest Lady. Dengan kepopuleran sayuran hidroponik, ia berharap bisa berekspansi, melebarkan lahannya 2 kali lipat tahun ini. Dari Loudoun County, Virginia dan Washington DC, tim VOA. Wah, ternyata efisien, tidak memerlukan lahan yang Baik, itu sebuah contoh dalam penerapan teknologi ramah lingkungan, ya, di mana kita ada unsur-unsur. Yang pertama, penerapan ilmu pengetahuan, penerapan pertanian tentang hidroponik, ada unsur cabang ilmu tentang pertanian, biologi. Nah, ada juga kumpulan sebuah kelompok sosial dalam objek material dan budaya, sehingga bisa ada bisnisnya dan budaya sehatnya terbangun dalam sebuah rangka teknologi ramah lingkungan. Baik, itu materi saat ini. Mudah-mudahan kalian bisa mencernanya, dan tugasnya silakan kalian buat komentar responsibility dari materi ini dan dari video tadi. Silakan dibuatkan sebuah rekaman suara dan kirim ke Google Classroom pada motor materinya, ya. Baik, kita tutup materi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa qarib wa basil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.